Pemirsa, sidang kasus penyalahgunaan obat psikotropika dengan 3 terdakwa HBL, RDW, dan RY ditunda. Sidang dengan agenda putusan yang seharusnya digelar hari ini, akan kembali digelar pada tanggal 6 Januari 2024 pekan depan. Hal tersebut disampaikan Tipaju Nainggolan dan Tri Laksono selaku kuasa hukum dari ketiga terdakwa di ruang tunggu Pengadilan Negeri Sumedang, Jawa Barat pada Kamis 2 Januari 2024. Meski sidang putusan ditunda, namun kedua kuasa hukum dari 3 terdakwa mengaku masih optimis bahwa ketiganya akan mendapat putusan bebas dari majelis hakim. Bukan tanpa alasan, menurut Tipaju Nainggolan selaku kuasa hukum RY, ada salah satu jurisprudensi yang menyatakan bahwa kesaksian polisi tidak dapat dianggap sebagai bukti sah karena memiliki kepentingan dalam masalah tersebut. Sementara hal serupa juga disampaikan oleh Tri Laksono selaku kuasa hukum HBL dan RDW. Menurutnya, kesaksian dari 2 anggota polisi Polres Sumedang yang melakukan penangkapan tidak dikuatkan oleh saksi lain dari pihak umum sehingga kuat dugaan ada celah rekayasa untuk menangkan masalah tersebut. Berdasar beberapa ketentuan tersebut, 2 pengacara baik Tipaju Nainggolan maupun Tri Laksono optimis bahwa majelis hakim tidak akan mengabaikan ketentuan-ketentuan tersebut dalam memberikan putusan sehingga ketiga terdakwa akan dibebaskan. Baik, terima kasih. Agenda hari ini setelah kita selesai sidang mendengarkan apa yang disampaikan majelis, ternyata untuk agenda putusan saat ini masih ditunda untuk tanggal 6 dengan alasan majelis belum bisa memberikan putusan karena mereka ada pembatasan ya, mungkin karena banyaknya cuti jadi tidak belum fokus untuk memberikan keputusan lah, kira-kira seperti itu. Jadi saya sangat optimis bahwa klien saya bersama 2 terdakwa lain, majelis akan arif dan bijaksana nanti untuk memberikan putusan, dan optimisnya saya itu bebas atau lepas, karena bagaimanapun dalam fakta persidangan kita sudah semua melihat bahwa tidak ada fakta-fakta hukum yang bisa membuktikan dakwaan jaksa penuntut umum. Salah satu contoh, kita berangkat di alat bukti yang 184 KUHP, yaitu keterangan saksi dan barang bukti atau dengan yang dihadirkan oleh jaksa itu untuk membuktikan dakwaannya itu hanya barang bukti, keterangan saksi. Itu optimis saya, sesuai fakta persidangan, dan saya bebas atau lepas. Jadi terkait kepolisian yang menjadikan jaksa penuntut umum menjadi saksi. Nah, tadi ada beberapa jurisprudensi yang menyatakan bahwa keterangan saksi penangkap itu tidak boleh atau harus dikesampingkan dalam perkara, karena bagaimanapun itu berkaitan dengan tidak bisa dikategorikan sebagai saksi yang melihat, mendengar, dan merasakan secara langsung. Salah satu contohnya, ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Putusan itu ada di nomor 35 tahun 2198 menyatakan bahwa kesaksian polisi tidak dapat dianggap sebagai bukti sah karena memiliki kepentingan dalam perkara tersebut. Ini ada beberapa putusan nomor tahun 2007 juga mengesampingkan kesaksian polisi karena tidak ada alat bukti yang mendukung. Dan masih banyak nih, ada beberapa jurisprudensi yang menjadi ketentuan yang harus dipergunakan oleh jaksa oleh majelis hakim. Makanya saya sangat optimis melihat fakta persidangan, tidak ada keraguan untuk majelis hakim untuk menyatakan dan tidak terbukti dakwaan atau tuntutan jaksa penuntut umum. Kira-kira seperti itu pendapat saya. Selama ini sih ya kita masih tetap optimis lah, anak-anak ini atau para terdakwa ini, si RDW dan HBL ini, ya insya Allah lah kita masih yakin bahwa ini pasti akan diputus yang terbaik, yaitu diputus bebas ya. Kalau kita lihat dari perjalanan persidangan selama ini, harusnya ini kalau memang kita melihat dari perjalanannya, dari saksi-saksi yang ada, karena saksi yang dihadirkan itu kan boleh dibilang cuma 2 orang saksi yang dihadirkan, yaitu dari pihak kepolisian, dari pihak yang nangkep gitu kan. Dan ini dalam pledoi kita juga udah kita sampaikan bahwa saksi dari penangkap ini pasti akan ada cenderungan rekayasa di sini, karena kan kita nggak tahu nih, tidak ada saksi-saksi lain dari pihak masyarakat, dari pihak umum gitu ya. Ini jadi yang jadi optimis kita itu seperti itu. Dan ini kita sampaikan juga kemarin dalam pledoi kita bahwa ada jurisprudensinya, ada pendapat dari majelis hakim Mahkamah Agung ya, yang menyatakan bahwa
saksi dari kepolisian, saksi dari penangkap ini sendiri itu masih diragukan keterangannya, karena di sini yaitu tadi ada kecenderungan untuk merekayasa. Karena apa? Karena ini untuk kepentingan mereka. Mereka kan dituntut supaya perkara ini dimenangkan oleh mereka, sehingga itulah. Nah dari sinilah makanya kami masih optimis lah. Mudah-mudahan ini yang terbaik nanti hasilnya buat RTW dan ABL. Itu aja mungkin. Dari Sumedang, Jawa Barat, Agus Yuliantoro, Dewi Suparyani, Penasakti.com, melaporkan.